sebuah pernyataan Nabi Yusuf yang mengatakan, idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, ini ayat 4-nya. Jadi ayat 1, 2, 3 itu ya preambul, buku itu preambul. Jadi tidak perlu saya masukkan di sini. Bahwa Yusuf mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, saya melihat 11 kaukaban, jadi 11 bintang, kemudian matahari, kemudian bulan. Mereka semua kepada saya bersujud. Ya, ini mimpi isyarat yang betul, bukan sekedar mimpi yang menjadi kembang tidur, tapi ini betul. Jadi melihat 12 bulan, bintang, matahari yang bersujud kepadanya. Ayahnya Nabi Yakub menafsirkan mimpi ini itu tanda-tanda kenabian, dan dia berpesan kepada Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudara. Karena jadi begini, Yusuf itu 12 bersaudara. Yang 2, Yusuf dan Benyamin, itu satu ibu. Kemudian yang 10 itu dari Nabi Yakub dengan ibu yang lainnya. Jadi yang Syakir, yang merupakan saudara seayah seibu itu 2, Yusuf dan Benyamin. Yang lain-lainnya itu mereka seayah tetapi tidak seibu. Nah, biasanya ini manusia ya, itu ya Yakub ini lebih mencintai kepada Yusuf dan Benyamin daripada ke-10 saudaranya yang lain. Apalagi ketika mendengar mimpi Yusuf itu yang dia tafsirkan, ya Yusuf inilah nanti yang akan jadi nabi. Dan sebagai seorang ayah, dia tidak bisa menyembunyikan rasa cinta yang lebih dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Dan itu dirasakan oleh ke-10 saudara yang lain. Sehingga yang 10 saudara yang lain itu rasa-rasa, kenapa ya? Ayah itu kalau dengan kita dan dengan Yusuf itu perlakuannya berbeda. Ternyata dia lebih cinta kepada Yusuf daripada kepada kita. Maka mereka berunding, kemudian bersepakat Yusuf harus kita bunuh. Itu kesimpulan rapat ke-10 saudara. Harus kita bunuh. Lalu ada seorang di antara mereka mengatakan, jangan dibunuh. Kita masukkan saja dia ke dalam sumur, dan kita berharap ada orang yang mengambil dalam keadaan masih hidup. Dengan demikian Yusuf hilang tapi tidak mati, dan kita berharap supaya
ayahanda kita itu mencintai kita. Karena ayahanda kita itu semua disebut di dalam surat Yusuf. Karena ayahanda kita ini sesat dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Idza qala li Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun. Jadi padahal kita itu kuat. Inna abana fi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kita itu salah di dalam ngemong anak-anaknya. Maka mereka berusaha bagaimana membunuh, bagaimana menghilangkan Yusuf tanpa membunuh. Lalu minta izin kepada sang ayah, saya akan mengajak Yusuf rekreasi. Ya, kita akan mengajak dia nala, kemudian jalan-jalan, kemudian supaya gembira. Dan ayahnya itu sudah curiga juga. Ada apa itu? Seorang ayah itu merasa pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Kemudian ayah tidak perlu khawatir kepada kami. Insya Allah kami akan menjaga dia. Kita ini kan orang kuat. Padahal sebelumnya Nabi Yakub sudah mengatakan, itu nanti kalau kamu bawa dia pergi rekreasi, maka saya khawatir dia akan dimakan oleh serigala. Dan akhirnya karena rayuan-rayuan saudara-saudaranya ini, ya, diizinkan. Tapi hati orang tua itu sudah terasa pasti akan terjadi sesuatu. Dan betul juga. Nah, rupanya Benyamin tidak ikut ini juga. Kelihatannya tidak tercantum sama sekali di dalam ayat itu, tidak terekam sama sekali. Pergilah mereka ke suatu tempat, kemudian di sumur tua itu Yusuf dijatuhkan di sumur tua. Setelah bajunya dilumasi, dia di sumur tua itu dia dicemplung di sumur. Nah, kemudian ceritanya bercabang. Cerita tentang saudara-saudara Yusuf yang sudah memasukkan Yusuf ke sumur. Bajunya diambil, dilumuri dengan darah. Kemudian pada sore hari dia pulang sambil menangis terseduh-seduh, menyampaikan kepada sang ayah, ayahanda kami semuanya hilang ketika kami bermain-main, bersenang-senang. Kemudian Yusuf kita tinggal untuk menunggu barang-barang kita. Dia dimakan oleh serigala. Saya harap ayah Anda percaya kepada kita semuanya. Kita ini husbah, kita ini orang yang kuat, yang teman. Tapi rasanya saya ragu. Mereka sendiri sudah ragu kalau ayah akan mempercayai saya. Lalu ditunjukkanlah yang namanya baju itu. Apakah Yakub tidak tahu? Yakub sangat tahu. Dia seorang nabi cerdas, akal pikirnya sehat. Ditunjukin baju yang berlumur darah dengan
alibi bahwa Yusuf dimakan serigala. Ketika ditunjukkan kumpulan darah, sekejap sudah tahu itu bukan darah manusia, pasti darah buatan. Yang kedua, kalau dimakan serigala, kenapa bajunya tidak ada yang koyak? Masih utuh bajunya. Bohong. Ke-10 anaknya rame-rame bohong kepada Nabi Yakub tentang anaknya, yaitu dari Nabi Yusuf. Dan itu tidak benar. Dia tahu, dia dibohongi, itu tahu. Tetapi dia tidak meneruskan bab kebohongan karena ini kepada anaknya. Dia pendam rasa di dalam diri, sedikit masih bisa tersungging, dan dia